warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Agi Pratikno. Saya mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Fisika semester 3. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari pendahuluan fisika zat padat. Materi yang akan saya sampaikan adalah sifat listrik bahan, meliputi jenis-jenis bahan dan sifat superkonduktif. Oke, selamat menyaksikan. Halo, baiklah di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat listrik bahan. Pertama yaitu jenis bahan atau material. Ada murni unsur, senyawa. Murni unsur kita ketahui dengan logam, yaitu Fe dan Hg. Non logam C, grafit instan Si. Senyawa oksida atau keramik tanah liat SiO62. Yang kedua adalah polimer, kayu, karet, plastik. Jenis ikatan kuat atom-atom. Semua ikatan kimia dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Ikatan primer kuat, yang termasuk ikatan yang kuat dalam sulit putus seperti ikatan kovalen, ionik, dan logam-logam. Ikatan sekunder atau ikatan lemah, yang termasuk jenis ikatan ini mencakup ikatan lebih sementara yang lebih lemah seperti gaya dispersi, dan gaya dipol-dipol, dan gaya ikatan hidrogen. Ikatan kovalen. Ikatan jenis ini disebut dengan ikatan molekul. Dalam ikatan ini, elektron dibagi menjadi dua atom. Jadi setiap ikatan kovalen tersebut dari sepasang elektron, satu elektron milik masing-masing spesies kimia. Jenis ikatan ini terbentuk biasanya antara dua atom bukan logam dan dengan nilai elektronegativitasnya yang sama atau hampir sama. Ikatan kovalen memiliki interaksi dan tumpang tindih orbital sigma dan pi dalam dua atom. Dengan demikian, ikatan ini dapat memiliki ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Ikatan kovalen ada dua jenis, yaitu ikatan kovalen nonpolar dan ikatan kovalen polar. Yang kedua adalah ikatan ionik. Ikatan ionik terbentuk karena gaya elektrostatik antara dua ion yang bermuatan berlawanan. Ikatan ini biasanya terbentuk antara logam dan bukan logam. Sebelum tarik elektrostatis, ada transfer total elektron valensi dari satu atom ke atom lainnya. Yang ketiga adalah ikatan logam. Logam memiliki energi ionisasi yang rendah. Dengan demikian, mereka melepaskan elektron dengan mudah karena mereka elektropositif. Elektron ini meninggalkan atom induknya yang delokalisasi. Ikatan logam terjadi di antara atom-atom logam. Misalnya dalam sebatang logam natrium memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Sifat listrik bahan. Sifat listrik bahan digolongkan menjadi 3, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Adapun yang dapat dikembangkan ilmuwan adalah jenis-jenis bahan superkonduktor. Setiap bahan mempunyai karakteristik masing-masing dalam menghantarkan listrik. Bahan konduktor, yaitu penghantar. Bahan konduktor adalah bahan-bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Dalam fisika sendiri, konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Konduktornya dapat menghantarkan arus listrik karena memiliki banyak elektron valensi. Sebuah bahan akan dikatakan konduktor jika memenuhi persyaratan, yaitu memiliki konduktivitas yang baik, mempunyai kekuatan mekanis, memiliki koefisien muai panjang yang kecil, memiliki modus kenyal, atau elastisitas yang besar. Contoh bahan konduktor. Konduktor logam digunakan sebagai penghantar listrik. Yang kita ketahui ada di sutet kabelnya. Bahan konduktor mayoritas adalah dari bahan logam. Bahan logam sangat cocok digunakan dalam instalasi listrik seperti tembaga, timah, perak, emas, besi, dan aluminium. Namun ada pula bahan konduktor dari bahan cair seperti air raksa dan asam sulfat. Bahan isolator atau penyekat. Bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, beda dengan konduktor. Dalam fisika, bahan isolator adalah bahan yang tidak mampu menghantarkan kalor dengan baik. Bahan isolator tidak dapat menghantarkan arus dengan listrik dengan baik karena memiliki sifat elektron valensi. Bahan yang tergolong isolator biasanya digunakan sebagai isolasi bahan konduktor, sehingga memberikan proteksi terhadap sengatan arus listrik.
Karena pada tubuh manusia sebenarnya merupakan konduktor yang cukup baik. Sebuah bahan akan disebut isolator jika memenuhi persyaratan seperti mempunyai resistivitas yang baik, mempunyai tahanan yang besar, memiliki susunan atom yang kuat sehingga memiliki sedetik elektron valensi, mempunyai tegangan patah tembus atau breakdown voltage yang besar. Contoh bahan isolator. Kita ketahui contoh ini isolator keramik untuk menghindari kontak bodi. Bahan isolator mayoritas adalah bahan padat yang berawan huruf K, seperti kertas, kayu, karet, keramik, dan kaca, sehingga yang kita ketahui lah tidak bisa menghantarkan arus listrik dengan baik. Namun ada juga bahan yang lain yang termasuk isolator plastik, teflon, dan pasir silika. Bahan semikonduktor setengah penghantar, jadi setengah menghantarkan, setengah tidak. Bahan semikonduktor adalah bahan yang unik karena bahan ini bisa menjadi konduktor dan bisa menjadi isolator tergantung dari campuran doping bahannya. Doping adalah istilah mencampur sebuah bahan dengan bahan lain yang berbeda jenis. Bahan semikonduktor pada dasarnya adalah isolator, namun ketika didoping dengan bahan tertentu maka akan menjadi konduktor. Bahan semikonduktor dibagi menjadi dua golongan, yaitu semikonduktor intrinsik murni dan semikonduktor ekstrinsik campuran. Semikonduktor intrinsik apa itu? Yaitu semikonduktor murni adalah semikonduktor yang belum diberikan campuran doping, jadi tidak ada campur-campuran sehingga struktur atomnya tetap netral. Semikonduktor listrik pada dasarnya adalah isolator karena memiliki struktur atom yang kuat sehingga sedikit elektron valensi, biasanya memiliki elektron valensi 4. Contohnya dari semikonduktor intrinsik adalah silikon dan germanium. Semikonduktor ekstrinsik campuran, yaitu semikonduktor yang telah tercampur doping yang mengubah struktur atomnya. Dengan mencampur semikonduktor murni, maka akan lahir dua jenis semikonduktor, yaitu ekstrinsik, yaitu semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe P, yaitu tipe positif, adalah semikonduktor yang diberi doping bahan memiliki elektron valensi 3 sehingga struktur atom tipe P maka akan kekurangan elektron. Contoh bahan doping semikonduktor tipe P adalah boron, gallium, dan indium. Semikonduktor tipe N negatif adalah semikonduktor yang diberi bahan doping dengan elektron valensi 5 sehingga struktur atom tipe N adalah kelebihan. Contoh bahannya adalah antimoni, arsenik, dan fosfor. Transistor, bahan semikonduktor tipe P dan tipe N mengubah bahan dasar untuk membuat komponen elektronika. Misalnya saja membuat semikonduktor tipe P dan tipe N akan melahirkan dioda, dan menggabungkan semikonduktor tipe P NP yang kita sebut dengan transistor. Data hambat beberapa jenis bahan. Nilai hambat jenis bahan berikut adalah hambatan jenis beberapa bahan pada suhu 20 derajat. Kita ketahui di sini ada perak dengan hambatan jenis 1,59, koefisien 0,61. Di sini bahannya kita lihat ada perak, tembaga, emas, aluminium, tungsten, besi, platina, air raksa, dan nikel. Hambatan jenis semikonduktor. Bahan karbo, grafit, germanium, silikon. Hambatan jenis isolator. Ada karet, ada kaca, ada porselin, mika, ebonit. Nilai hambatan suatu pengantar R sebanding dengan hambatan jenis P. Pengaruh suhu terhadap hambatan sehingga dapat ditulis dengan RT. RT itu sama dengan hambatan akhir sama dengan RU hambatan awal atau hambatan mula-mula dikali buka kurung 1 ditambah alpha plus alpha dikali dengan delta T. Hambatan jenis suatu pengantar bergantung pada suhu pengantar tersebut. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. PT kita ketahui dengan hambatan jenis akhir, PO kita ketahui dengan hambatan mula-mula. PT sama dengan PO. Untuk mencari PT kita harus mencari PO hambatan jenis mula-mula, yaitu 1 ditambah dengan alfa dikali dengan delta T, yaitu pertambahan suhu. Oke, dari sini data kekuatan dielektrik beberapa bahan. Ada udara, kertas, mika, minyak, kaca, porselin. Untuk udara saja konstanta dielektriknya 1, kekuatan dielektrik 30.
Isolator listrik. Isolator listrik adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik. Dalam bahan isolator valensi elektronnya terikat kuat pada atom-atomnya. Pada bahan-bahan ini dipergunakan dalam alat-alat elektronika sebagai isolator atau penghambat mengalirkan arus listrik. Isolator berguna pula sebagai penopang beban atau pemisah antara konduktor, tanpa membuatnya adanya mengalir keluar atau antara konduktor. Istilah ini juga dipergunakan untuk menamai alat yang digunakan untuk menjaga kabel transmisi listrik pada tiang listrik. Data koefisien dielektrik. Konstanta dielektrik atau permitivitas listrik relatif adalah sebuah konstanta dalam ilmu fisika. Konstanta ini melambangkan rapatnya flux elektrostatis dalam suatu bahan bila diberi potensial listrik. Konstanta dielektrik merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan pada bahan tersebut jika diberi sebuah potensial relatifnya terhadap vakum atau ruang hampa, di mana ES merupakan permitivitas statis dari bahan tersebut, dan E0 adalah permitivitas vakum konstanta listrik. Permitivitas vakum diturunkan dari persamaan Maxwell dengan menghubungkan intensitas medan listrik E dengan kerapatan flux listrik D. Di vakum ruang hampa, permitivitas sama dengan E0, jadi konstanta dielektriknya adalah 1. Permitivitas relatif dari sebuah medium berhubungan dengan susceptibility atau kerentanan listriknya melalui persamaan ER sama dengan 1 ditambah dengan XE. Permitivitas adalah sifat material yang mempengaruhi gaya kolom antara muatan dua titik dalam material. Permitivitas relatif adalah faktor di mana medan listrik antara muatan menurun relatif terhadap ruang hampa. Nilai konstanta dielektrik beberapa bahan. Tabel berikut ini berisi daftar konstanta dielektrik beberapa bahan. Sukamar yaitu ada vakum, udara, polietilena, kertas, PTFE atau teflon, polistirena, kaca pirek, karet, silikon, metanol, beton, air 20 derajat, barium, titana. Sifat bahan ferroelektrik. Ferroelektrik adalah karakteristik material tertentu yang memiliki polarisasi listrik spontan yang dapat dibanding dengan penerapan medan listrik eksternal. Semua ferroelektrik adalah ferroelektrik dengan properti tambahan bahwa polarisasi listrik alami dapat dibalik. Istilah ini digunakan dalam analogi ferromagnetisme, di mana suatu bahan menunjukkan momen magnet permanen. Ferromagnetisme sudah diketahui sejak ferroelektrik ditemukan pada tahun 1920 di Garam Rochelle oleh Valasek. Jadi awalnya, ferro yang berarti besi digunakan untuk mendeskripsikan properti, meskipun sebagian besar ferroelektrik tidak mengandung besi. Bahan yang bersifat ferroelektrik dan ferromagnetik dikenal dengan sebagai multiferroid. Sifat superkonduktif. Teori superkonduktor. Superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai 0 pada suhu yang sangat rendah. Artinya, superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek Meissner. Resistivitas suatu bahan bernilai 0 jika di bawahnya suhu kristalnya. Sifat-sifat konduktor. Sifat kelistrikan superkonduktor. Sebelum menjelaskan prinsip superkonduktor, akan lebih baik jika terlebih dahulu menjelaskan bagaimana kerja logam konduktor pada umumnya. Bahan logam tersusun dari kisi-kisi. Kisi-kisi ini dan basis serta elektron bebas. Basis dan serta elektron bebas. Ketika medan listrik diberikan pada bahan, elektron akan mendapatkan percepatan. Medan listrik akan menghamburkan elektron ke segala arah dan menumbuk atom-atom pada kisi. Hal ini menyebabkan adanya hambatan listrik pada logam konduktor. Sifat kemagnetan superkonduktor. Sifat lain dari superkonduktor yaitu bersifat diamagnetisme sempurna. Jika sebuah superkonduktor ditempatkan kepada medan magnet, maka tidak akan ada medan magnet dalam superkonduktor. Hal ini terjadi karena superkonduktor menghasilkan medan magnet dalam bahannya berlawanan arah dengan medan magnet luar yang diberikan.
Efek yang sama dengan diamati jika magnet diberikan pada bahan dalam suhu normal, kemudian diinginkan sebagai superkonduktor pada suhu kritis, medan magnetnya ditolak. Efek ini dinamakan efek Meissner. Sifat kuantum superkonduktor. Teori dasar kuantum untuk superkonduktor dirumuskan melalui tulisan Bardeen, Chopper, dan Striver pada tahun 1957. Teori dinamakan teori BCS. Fungsi gelombang BCS menyusun pasangan partikel ini, dan ini adalah bentuk lain dari partikel yang mungkin dengan teori BCS. Teori BCS menjelaskan bahwa interaksi tarik-menarik antara elektron dapat menyebabkan keadaan dasar terpisah, dengan keadaan tereksitasi oleh energi gap. Interaksi antara elektron dan kisi menyebabkan adanya energi gap yang diamati mekanisme interaksi yang tidak langsung ini terjadi ketika suatu elektron berinteraksi dengan kisi dan merusaknya. Elektron kedua memanfaatkan keuntungan dan deformasi kisi. Kedua elektron ini berorientasikan melalui berinteraksi dengan deformasi kisi. London penetration depth merupakan konsekuensi dari teori BCS. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.